Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anggi. Aku manggilnya Anggi aja ya. Aku teh Soalnya ini apa namanya kalau Teh Anggi kasihan nanti padahal Anggi sebetulnya jauh lebih muda daripada saya. Beda 8 tahun. Gimana kabarnya? Baik, sekarang sehat-sehat semua? alhamdulillah teh sehat-sehat dari awal COVID sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat semua keluarga inti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, udah pada vaksin. Sama suami udah, pegawai nih yang masih Oh. pada nunggu giliran nih. Kemarin pegawai Hmm. udah ada yang kena teh 15 orang, lumayan. Masya Allah. Terus gimana dong? Terus Diberhentiin dulu? pada isoman, terus sekarang udah pada balik, udah pada sembuh sih, alhamdulillah. Tinggal 2 orang lagi yang masih dalam masa penyembuhan lah. Tapi untungnya nggak ada sampai gejala berat ya teh ya, malah sebenarnya banyak yang OTG juga ada beberapa gitu. Ya, Gitu. namanya Terus ganggu nggak Tunggi apa dari segi ini produktivitas dari Zisco? banget banget sih teh. Kan sebenarnya gini ya, kalau aku sih, kalau memang harus slow down dulu juga sebenarnya nggak masalah. Cuman aku tuh kemarin abis Idul Fitri langsung bikin PO buat Idul Adha. Nah, itu yang sebenarnya kan mau nggak mau harus dikerjain ya, namanya juga PO. Nah, iya. Ada deadline-nya kan Iya. Idul Adha gitu. Kalau misalkan PO biasa mungkin telat juga ya udah gitu. Ini kan harus beres sebelum Idul Adha. Jadi ya pas kemarin banyak yang kena, akhirnya kita apa namanya mau lempar ke vendor, soalnya vendornya juga sama teh. Pada sakit semua. Juga, jadi tinggal setengah. Oh, gitu. Alhamdulillahnya sih udah diumumin juga, kita umumin di Instagram bahwa pegawai banyak yang kena, jadi agak melambat, jadi mungkin ada keterlambatan sedikit gitu. Alhamdulillah sih banyak yang ngertiin gitu, konsumen-konsumen. Ya, alhamdulillah ya memang untuk produk fashion ini lumayan ini ya apa tantangannya kalau misalnya karyawan ada yang nggak masuk tuh satu Iya, aja udah ngaruh ya kalau tim produksi. iya bener teh. Kalau admin Oh gitu, ya, pada WFH sih, iya. kalau yang produksi aku kayaknya belum bisa kalau WFH gitu. Iya, iya benar-benar susah juga soalnya ngontrolnya ya. Hmm. Gimana Anggi kabar selama pandemi ini apa menurun atau tetap stabil gitu? Ini tuh agak gimana ya, pandemi tuh nggak bisa diprediksi ya teh ya, banyak banget hal Iya, yang iya. kontrol kita gitu. Waktu awal-awal pandemi 3-4 bulan pertama tuh masih bagus gitu, sampai sampai Idul Fitri tahun kemarin itu masih alhamdulillah masih bagus. Tapi habis itu nurunnya lumayan sih teh, kayak 35% lah gitu, 35-50% lah gitu kalau kalau omset ya. Terus alhamdulillah di tahun 2021 ini mulai bulan Maret naik lagi. Naik laginya Hmm. hampir sama lah kayak sebelum pandemi gitu. Udah gitu naik Hmm. sampai habis Lebaran juga masih bagus. Tiba-tiba PPKM darurat. Jadi Iya, ya iya, iya. gitu. Jadi Begitu lagi ya. ya gitu lagi gitu, dan itu kan maksudnya pasti mempengaruhi, maksudnya kayak gimana ya, kayak orang gitu. Kalau beli fashion itu kan karena keinginan ya teh ya, daripada kebutuhan, bener gak sih? Fashion Iya, 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 iya. ketika suasana lagi nggak bagus tuh kerasa gitu, orang-orang kan juga kayak mungkin mikirnya kayak ngapain ya beli baju gitu Iya, nggak mood gitu ya, jadinya ya, nggak jadi ini gitu. udah beda gitu. Padahal Iya, pas iya, iya. habis lebaran aja kan, biasanya habis lebaran turun tuh teh, maksudnya kan lagi normal pun habis lebaran turun kan. Pas kemarin tuh habis lebaran kayak masih bagus gitu teh, kayak mungkin orang moodnya lagi pada Hmm. naik gitu, kayaknya orang udah pernah nggak terlalu mikirin covid gitu ya. Iya, 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 Jadi iya, orang udah iya. happy lagi, makanya aku kasih koleksi dulu Adha. Oh, kok ternyata masih bagus banget gitu. Tiba-tiba Hmm. apa namanya,
PPKM darurat. Udah gitu juga kan kemarin udah banyak produksian yang udah beres tuh teh. Kan kalau aku tuh sistemnya PO itu bayar 50 di awal, 50% pas mau tim. Pas kemarin kan udah ada sebagian tuh yang udah mau dikirim kan. Pas dihubungin pada, aduh maaf ya aku lunasinnya nanti dulu gitu. Bahkan banyak yang ngerit doang. Gitu. Jadi, kayak sebeda itu kan antusias semua orang gitu. Gitu. Apa yang emang bilang gitu, Masya Allah. aku lagi isoman, ya udah masa kita juga nggak mungkin gimana ya tuh ya, maksudnya maksa mereka untuk lagi atau gimana, tapi bahkan yang ngerit doang aja banyak untuk pelunasan itu gitu. Ini Nggi, dengan adanya pandemi ini kerasa nggak sih sebetulnya banyak hikmah banget, apalagi sebagai kita yang menjalani entrepreneurship ya, naik turunnya kerasa banget gitu dan tidak terduga gitu ya, keinginan kita begini sudah merencanakan begitu gitu ternyata begini gitu. Coba Anggi bisa ini nggak menyampaikan hikmah ini? Jadi aku hikmahnya dari sebuah doa aja ya teh, yang mungkin kita sehari baca minimal 2 kali waktu dizikir pagi dan petang. Itu tuh yang ini teh, yang ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis aslih lisyani, bahwa ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaikilah urusanku, jangan diserahkan kepadaku gitu. Walaupun hanya untuk sekejap mata tanpa pertolongan gitu. Itu mungkin doa itu udah aku baca dari dulu gitu ya, dari sebelum pandemi gitu, tiap pagi dan petang gitu kan. Cuma aku baca mungkin baca aja gitu. Kayak kita kan mungkin waktu lagi sholat baca aja, karena udah tiap hari diucapkan, baca aja, diresapi maknanya gitu ya. Gitu ya. Pas pandemi ini aku merasa bener-bener ini loh maknanya gitu. Jadi urusan itu tuh itu gimana? Aduh, Allah aja deh yang ngurusin gitu. Jangan aku yang ngurusin gitu loh teh. Karena aku juga nggak tahu, maksudnya aku cuma bisa ngelakuin apa yang di depan mata aja gitu. Maksudnya kan, misalkan kita dagang baju ya teh ya. Ya udah dagang baju, ya aku bisa bangun tidur ngerjain urusan rumah, terus urusan Zisco. Ya ini mau laku mau enggak, aku nggak dasarnya apa gitu loh teh. Kan kalau misalnya sebelum pandemi kita punya data historis gitu ya, misalnya bisa memprediksi mau produksi sekian, kayaknya kalau endorse ke si A tuh bakal laku gitu misalnya, atau kayaknya kalau kita ikut misalkan dulu aku suka ikut event apa ya, hijab fest gitu teh misalnya, ikut event apa itu pasti booming, pasti laku. Sekarang kan udah nggak bisa ya teh ya, kayak gitu lagi kondisi sekarang gitu kan. Bisa ikhtiar, tapi kan kita juga nggak tahu apakah ikhtiar kita ini bakalan hasilnya tuh dapat atau enggak gitu ya. Kayak tadi aku ceritakan teh ya, ternyata koleksi Idul Adha booming, udah jadi ternyata orangnya pada nggak bayar gitu. Kan nggak tahu ya teh ya, waktu laku aja. Iya benar. Waktu udah beres aku nggak nyangka orang pada susah bayarnya gitu kan. Jadi benar-benar deh ini mah. Iya benar. Selama ini tuh aku tuh terlalu berarti gitu ya teh ya. Selama ini tuh terlalu percaya diri gitu. Percaya diri tuh percaya sama, kalau aku jualan, kalau aku usaha, kalau aku belajar, aku bakal jadi lebih berhasil gitu. Padahal gitu. Padahal ya semuanya mah gimana Allah aja itu mah gitu. Ada kok hari di mana misalnya aku nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang mesen banyak gitu. Ada hari di mana aku kayaknya udah fotonya bagus, udah bajunya bagus, udah ngiklan, udah apa, ternyata nggak laku. Ya udah gitu kan. Gitu sih. Iya benar ya. Jadi kalau misalnya kalau orang tuh suka bilang usaha itu nggak akan membohongi hasil. Itu nggak sesuai ya sama kondisi. Sebetulnya kita tuh nggak kayak gitu sebenarnya hidup itu. Bener. Ya. Paling mungkin kalau tadi ya usaha tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati usaha, mungkin itu berlakunya kalau kita niatkan sebagai ibadah, pasti hasilnya insya Allah juga Allah akan kasih pahala. Tapi ya mau pahalanya segimana kan kita nggak tahu ya teh ya. Allah kasih kita segimana, apakah diterima atau enggak aja kita nggak tahu kan gitu.
Tapi Iya, kalau betul aku betul. kerja keras pasti jadi orang kaya gitu. Atau kalau aku bikin baju bagus pasti laku, itu tuh nggak gitu sebenarnya. Iya, bener-bener. Bener banget ya, Masya Allah. Nah, ini sebelum lanjut lagi nih, aku belum tanya nih sebenarnya arti Ziskusena tuh apa sih? Kita langsung ngobrol banyak lebar nih. Benar-benar. Jadi sebenarnya aku tuh suka apa ya, kalau ditanyain arti kata Ziskusena tuh suka lucu sendiri karena nama ini tuh udah aku bikin, aku sama suami aku waktu itu kan belum nikah teh, dari tahun 2008. Apa namanya 2008 itu kita tuh belum bikin brand, itu tuh nama online shopnya aja gitu, nama online shop di Facebook. Zisku itu Gitu. arti bahasa Polandia, artinya untung, profit gitu loh teh. Kalau Sena itu dari si Sena yang Princess, teh kan pasti tahu lah ya, angkatan kita mah kan Iya, ya ada filmnya ya teh ya, iya. gitu. Kenapa waktu itu ngambilnya Sena Warrior Princess, karena jadi waktu itu kita tuh jualan bajunya tuh yang kayak tough gitu loh teh. Jadi yang kayak jaket jeans udah gitu kita dikasih rantai-rantai. Emang lagi senengnya yang kayak gitu. Jeans tuh dikasih apa tuh acid wash biar kayak belel-belel gimana gitu. Iya. Itu kan aku sama suami kan orang teknik nih teh, dan nggak punya latar belakang bisnis juga. Jadi nggak ngerti misalkan kalau ngasih nama toko atau nama produk itu pakem-pakemnya itu mesti gimana sih, itu tuh nggak tahu. Jadi kayak udah aja cari Google Translate, ini kayaknya bagus ya, udah itu aja gitu. Nggak mikirin ketiknya susah atau orang bacanya susah, tuh nggak kepikiran. Sampai akhirnya tahun 2011 waktu itu kan booming hijabers community ya teh ya. Pada zaman itu karena modelnya waktu itu aku juga kan, aku udah pakai kerudung, jadi pelanggan itu banyak yang pakai kerudung juga, padahal aku tuh nggak jual baju khusus hijab, cuman karena baju pakai apa aja gitu, orang pada nyangkanya oh kayak ini baju buat hijab nih, jadi pelanggan aku banyak yang pakai kerudung gitu kan. Udah gitu ya udahlah kita jualan khusus hijab aja kalau gitu mah gitu, nggak usah. Tadinya kan aku jualnya barangnya second hand kan teh, kayak dari Gede Bage kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Anak kuliahan kan emang modalnya kan dari uang jajan ya teh ya. Jadi ya sekecil beli-beli barang kayak gitu kan. Terus kan mau bikin, tapi kalau produksi gitu kan nggak punya modalnya gitu. Akhirnya minjem ke orang tuanya suami aku. Waktu itu belum nikah gitu. Minjem lah 2,5 juta. Tapi ya balik lagi teh, karena nggak tahu ilmunya ya, jadi mikirnya ya udahlah kan kita jualannya bakal di online shop yang ini, jadi namanya nggak diganti gitu teh. Ya udah aja namanya Ziskusena, sampai ngurus merek tetap Ziskusena sampai sekarang udah 10 tahun jadinya teh sekarang, kalau dari pertama kali bikin brand itu gitu. Padahal mah kalau misalnya tahu ilmunya mah ya nggak akan itu namanya gitu. Tapi aku inget banget kok itu pas zaman-zamannya Muslimah Community itu ya. Apa tadi tuh nama komunitas tuh? Hijabers Community, ada Muslimah Community, Hijabers Community kan, ada 2 itu. Aku ingat sih dulu ada Ziskusena gitu kan, terus wah ini angkatan baru nih kan, bedanya 8 tahun kan, aku udah senior banget waktu itu kan, maksudnya udah tua gitu, ngeliat anak-anak muda yang muslimah itu udah seneng banget gitu kan, ngeliat banyak desainer-desainer baru gitu kan, pas ngeliat aduh seneng banget ya, nggak kayak dulu perjuangannya kan. Dulu kan aku lumayan apa sih kayak sendirian gitu, nggak ada teman-teman apa komunitas sama-sama pengusaha gitu kan. Nah itu gimana sih rasanya bareng-bareng gitu? Pernah ngerasa insecure nggak sih dengan misalnya kayak omset, kelihatan omset ini lebih tinggi gitu? Pernah ngobrolin itu nggak sih selama perjalanan sampai hari ini ya gitu, dari komunitas Hijabers Community kan itu banyak banget tuh desainer-desainer tuh ya. Sebenarnya sih teh kalau aku sendiri tuh nggak ikutan komunitasnya gitu loh teh. Cuman kalau mereka bikin acara kayak aku suka ikutan gitu. Dan karena ya itu tadi teh desainernya kan semakin banyak. Jadi mau nggak mau ya juga akhirnya kenal, ikutan arisan dan sebagainya gitu. Akhirnya teman-temannya ya pasti dari situ-situ juga, sesama pebisnis busana muslim gitu loh teh. Cuman memang kalau kita sih, kalau aku sendiri bukan tipe orang yang
pengen tahu misalkan kayak omset orang lain berapa, nggak pernah nanya juga. Cuman aku kadang suka lihat gitu kan, ada brand-brand yang kayak wah gila dia laku banget, apalagi kan kalau misalnya di Instagram kayak paketan tuh di foto gitu ya misalnya gitu. Oh, iya. Aku juga suka kayak gitu dong, suka. Ya, insight itu sih jujur kalau dulu-dulu sih ada ya Teh ya pasti, tapi kan balik lagi kayak kadang memang aku tuh tahu gimana ya Teh ya. Aku kan nggak punya background bisnis, nggak punya background modal juga mungkin beda sama orang lain gitu. Dari segi ilmu juga belum. Jadi kalau aku sih ngelihatnya kalau ke orang yang aku rasa wah dia keren banget jualannya gitu, aku sih malah kayak lebih pengen tahu gitu. Oh nih kira-kira dia tuh kelebihannya apa ya gitu. Kok dia bisa keren banget gitu jualannya gitu. Dan kalau dari situ aku jadi kayak malah belajar sebenarnya gitu. Makanya kan Teh waktu tahun 2000 berapa ya? 2016 tuh kan aku ikutan Islamic Fashion Institute gitu kan. Kita tuh Bu Irna Mutiara kan sama Bu Nunik sama Pak Deden Siswanto. Jadi kalau aku tipenya gitu ya udah aku ngerasa aku nggak punya background desainer gitu ya udah aja aku belajar gitu kan. Aku nggak punya background bisnis ya aku sama suami sering ikutan kayak seminar-seminar kayak gitu-gitu sih Teh paling. Jadi nggak apa-apa, malah aku sekarang ngerasa cukup senang juga, amazed juga gitu ya bahwa wah kita lumayan juga ya bisa 10 tahun gitu, karena jujur banyak yang dulu kita mulai bareng-bareng sekarang udah nggak lanjut gitu loh Teh. Kita juga pasti tahu ya udah berapa tahun Teh BTW Teh dari awal. Aku dari 2005 mulai kecil, maksudnya mulai belajar jualannya, belajar produksinya itu mulai dari 2005 gitu. Ya kan ganti-ganti banget ya nggak sih Teh ya? Iya bener nggak sih? Iya. Sekarang ada yang baru lagi gitu kan? Iya. Udah berapa ini jadi pergantian musim lah istilahnya. Pergantian karakter juga udah ada gitu, udah ini. Aku tadi mau pengen nanya deh, sebetulnya kenapa dulu kan backgroundnya teknik nih. Teknik apa sih? Teknik industri. Teknik masih nyambung lah bisnis. Lumayan ada. Dulu kenapa jadi ngejalanin bisnis bareng gitu? Maksudnya kan biasanya ya banyak sih ya memang yang karena sebelum menikah udah ngerintis tuh. Kalau enggak misalnya suaminya yang udah jalanin dulu terus akhirnya istrinya istrinya ditarik gitu. Kalau ini Anggi sama suami emang dari awal udah komitmen gitu, udah langsung komit. Oke, kita bisnis ini aja pas sudah nikah gitu, nggak akan kerja ke kantoran gitu, gimana? Nah, ini juga jadi tuh kalau misalkan nanya ke temen SD aku, temen SMP, jadi dulu tuh aku tuh kalau ditanyain sama orang, cita-citanya mau jadi apa, aku sering banget jawabannya tuh gini Teh, punya toko baju, jawaban aku tuh gitu. Dasarnya senang fashion. Udah gitu waktu kuliah itu awalnya kenapa pengen jualan, sebenarnya cuman pengen nambah uang jajan aja. Nggak gimana-gimana. Jadi orang tua itu ya kelas menengah lah Teh. Jadi alhamdulillah buat sekolah mah cukup, buat makan cukup. Cuman kalau buat jajan-jajan ya udah ngepas gitu loh Teh. Jadi aku kan pengen jajan nih gimana gitu. Gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Nah, makanya dulu aku suka jualan kan. Nah, dulu si suami aku itu ngelihat kan waktu lagi kuliah kan, jadi kalau misalkan aku mau ngirim ke JNE nih Teh, kadang-kadang paketannya aku bawa dulu ke kampus gara-gara kuliahnya pagi gitu. Jadi aku bawa karung gitu, nanti kuliahnya beres baru aku ketikin JNE kayak gitu. Kan riweh gitu kan. Apalagi kalau misalkan belanja gitu. Belanja ke Gede Bage juga sama kan, karung atau kantongnya gede gitu. Jadi dia tuh suka bantuin gara-gara awalnya gitu kayak kamu ribet banget sih gitu kan, repot banget. Ya udahlah daripada dia cuman bantu-bantu doang gitu kan, ya udah aja dia, ya udah kita bareng aja lah bisnisnya gitu. Akhirnya dia ikutan juga patungan. Gitu. Juga begitu. Sampai aku lulus itu kan aku tuh ini Teh dapat beasiswa fast track dari sekolah kan. Tinggal nambah setahun tapi udah S2 gitu.
Dia aku lanjutin S2, si suami aku waktu itu Ziskunya ya udah lumayan sih teh, lumayan kayaknya rame gitu dan kayaknya ini industrinya bakal naik terus gitu. Akhirnya dia sendiri sih yang memutuskan ya, karena kan kalau aku tuh malah kan namanya juga perempuan ya teh ya, mau jualan kayak mau kerja kayak mau jadi dosen kayak ya itu sih gampang. Tapi kan kalau cowok kan bener-bener kan nanti dia kan maksudnya pemikirannya beda dong sama kita gitu. Iya. Benar-benar memutuskan sih kayaknya aku nggak akan ngelamar kerja deh, aku mau ngerusin si Zisku aja gitu. Ya udah akhirnya ya pas lulus jadinya emang nggak ngelamar kemana-mana sih teh, langsung nge-Zisku aja. Jadi belum pernah tuh ngerasain interview kerja tuh nggak tahu rasanya nyari-nyari kerjaan. Kalau sekarang jadi Anggi sama suami pembagian tugasnya, job desk-nya apa nih jadinya? Anggi desainnya atau gimana? Kalau aku sih pokoknya desain, pokoknya pengembangan produk sama kreatif. Kalau dia bagian operasional, penjualan apa istilahnya semua dialah gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih kantornya juga sebetulnya misah teh. Jadi kayak dia kan kantornya kan sama orang penjualan, sama orang produksi gitu. Kalau aku ya paling kerjaannya cuma sama anak kreatif aja gitu. Pernah ini nggak sih, pernah bentrok antara, jadi gini, proses kreatif itu keganggu karena sementara harus memikirkan operasional gitu pas awal-awal itu gimana? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Apa kan kalau sekarang kan udah settle lah ya, jadi misalnya udah pembagian tugasnya udah bisa jalani sendiri-sendiri gitu. Dulu pernah ngalamin proses itu nggak sih? Kalau bahasa Sundanya apa hibet gitu. Iya sih, jadi kan dulu tuh awal-awal berdua teh, nggak kayak sekarang kan, tuh sekarang ada pembagian tuh. Dulu tuh semuanya berdua gitu. Sampai akhirnya aku hamil anak pertama, terus hamilnya tuh gimana ya teh ya? Sebenarnya sih dibilang berat enggak, cuman kayak jadi lemes terus gitu loh teh, kayak di kamar terus yang kayak gloomy terus kayak gitu kan. Akhirnya kan wah gimana nih kan nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah di-handle sama dia. Akhirnya yang biasa berdua semua di-handle sama dia. Udah kamu pegang desain aja sama sampel gitu. Awalnya dari situ. Dan lama-lama ya mengembang akhirnya aku desain dan kreatif. Aku kreatif director lah gitu. Dia manajer gitu. Gitu aja sih teh. Oh gitu. Dan aku ngelihat karakternya Zisku nih langsung udah berubah. Udah sejak kapan tuh berubah? Kan dulu funky tuh ya. Aku inget banget sih dulu waktu gitu aku ke hijab. Aku pas waktu ke hijab fest tuh ngelihat para CS dan apa sih namanya kasirnya gitu ya, semua pada pakai bajunya tuh hitam, terus pokoknya gitulah, funky gitulah. Terus kalau pas kemarin aku lihat di Instagram, wah udah sudah berubah banget gitu ya. Itu sejak kapan berubah lagi? Kalau jadi kita tuh dulu nggak ngerti yang namanya DNA brand itu apa, tuh nggak paham gitu, bahwa yang namanya bikin sebuah brand itu harus punya karakter gitu ya, nggak ngerti. Akhirnya kan aku tuh ngambil sekolah di IVI itu kan, nah di situ baru ngerti harus lebih dipertajam lagi si karakter brandnya itu seperti apa. Jadi ya mungkin baru sekitar tahun 2016 itu teh aku bener-bener yang kayak karakternya tuh feminin, karakternya tuh rapi gitu, well made gitu, smart, lebih ke situnya sih. Gitu. Itu pun sampai sekarang juga sebetulnya masih berkembang teh, karena kan misalkan gini ya, kalau dulu tuh mikirnya DNA brand tuh aku feminin atau pilihannya cuma dikit, feminin, sporty, boyish atau apa gitu. Terus loh feminin ini udah 1001 macam. Feminin yang gimana gitu kan. Terus misalnya kayak syar'i, misalnya syar'i. Syar'i itu juga ada 1001. Mau syar'i yang benar-benar hitam-hitam niqab gitu. Mau syar'i yang renda-renda princess, atau mau syar'i yang casual atau yang gimana gitu. Akhirnya kan makin kesini juga makin ngerti. Terus udah gitu juga selain karakter produk juga kita juga mikirin karakter brandnya kayak gimana ya. Kan ada karakter brand mungkin dia lebih menonjolkan kemewahan gitu, atau ada juga yang menonjolkan rumahan banget gitu brandnya, jadi kelihatan banget buat ibu-ibu yang seneng di rumah gitu. Itu kan kadang ada dua brand yang barangnya tuh mungkin sama teh kalau kita cuma lihat barangnya, tapi kalau kita lihat Instagramnya, kita lihat cara
cara adminnya ngomong, cara mereka bikin konten, itu kan juga membawa warna yang berbeda gitu kan. Iya. Waktu sekarang ya, oh iya ya ternyata dengan pembawaan yang berbeda, produk yang sama pun, yang mirip pun bisa jadi berbeda juga persepsinya di mata konsumen. Gitu. Jadi sebenarnya baru belajar tentang DNA brand 2016, tapi sebetulnya sampai sekarang pun masih terus dipertajam lagi juga Teh, karena ya pemain udah makin banyak kan Teh. Dulu mungkin kayak Teteh juga sama ya, dulu mungkin yang jualan baju renang cuman dikit. Sekarang jadi harus cari lagi kan Teh, kira-kira apa yang bisa membedakan. Iya. Gitu sih. Iya. Dan dulu pas waktu perubahan itu gimana tuh respon dari konsumen yang udah setia gitu? Apakah mereka ninggalin atau emang maksudnya ngikutin aja gitu? Menariknya di di industri busana muslim ini ya Teh ya, kalau dari pengalaman aku, karena kan industrinya masih bertumbuh banget Teh. Dari dulu yang tadinya nggak ada sampai sekarang udah sangat besar, orangnya juga masih labil Teh. Jadi ibaratnya gini, jual apa aja pasar tuh masih mau nerima sebenarnya. Tapi makin kesini baru orang-orang udah karena makin banyak pilihan, orang udah makin berani. Misalkan orang yang tomboy ya akan terus tomboy gitu, nggak kan tiba-tiba dia besok jadi princess gitu. Cuma kalau dulu zaman masih tahun awal-awal sampai pertengahan itu Teh, kayak dulu ingat nggak Teh, zaman tie-dye, semua orang pakai tie-dye. Iya. Ganti pastel, udah gitu zaman monokrom semua ganti monokrom. Jadi iya. Untungnya tuh gitu, jadi ibaratnya tuh kalau kasarnya gitu ya, aku sama suami dulu masih bodoh, tapi sama pasarnya juga masih bodoh juga, jadi sama-sama nerima aja gitu. Kalau barang yang kayak dulu aku jualnya sekarang ya udah pasti nggak akan laku. Alhamdulillahnya aku bikin yang kayak gitunya dulu, jadi ya untuk modal masih ada terus gitu. Sekarang sih aku ketawa-ketawa Teh lihat baju bikinan aku dulu, aku bikin kayak gini, kok ada yang mau beli ya gitu. Sebetulnya perubahan karakter itu ngikutin karakter ownernya nggak sih sebetulnya? Pasti sih. Misalnya nih lebih syar'i karena udah lebih ngerti agama gitu. Iya. Ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Ngaruh ya? Ngaruh, terutama kalau hubungan sama agama ya Teh ya. Karena gini kan, misalkan kita udah belajar agama nih gitu, terus ya udah deh aku mau pakai bajunya yang nggak akan ngetat-ngetat lagi gitu ya. Terus tapi lihat barang dagangan masih ngetat gitu kan agak nggak enak juga gitu. Iya. Ada perasaan seperti itu. Walaupun nggak maksudnya tetap pasti kita mikir ketemu di tengahnya gimana gitu. Misalkan kayak aku sekarang kan sebetulnya di Instagram aku nggak akan majang foto aku lagi gitu Teh. Di Instagram pribadi maksudnya. Tapi kalau misalnya di Instagram jualan gitu, nggak ada foto orangnya ya aku belum bisa gitu sekarang gitu. Iya, benar. Ya. Aku udah nggak jualan blus lagi gitu. Jadi dulu ada beberapa bestseller aku tuh yang bentuknya blus pendek gitu loh Teh. Paling kayak panjangnya 70-75 cm lah gitu. Ya itu aku cut, aku nggak produksi lagi gitu. Karena udah deh kayaknya kita bikinnya dress sama tunik aja gitu. Paling kayak gitu-gitu. Pas waktu mengembangkan bisnis dengan sistem reseller itu ada ininya nggak sih, ada pertentangan antara reseller dengan kita? Misalnya reseller pengennya ini pengennya model begini gitu, terus kitanya nggak bisa, ini idealisme kita, karakter kita begini gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Jadi kalau di Zisco itu Teh kebetulan reseller itu nggak terlalu mendominasi penjualannya. Jadi kayak cuman 20% sih, dan reseller sih ada sih masukan-masukan seperti itu ya. Cuman memang kita tuh orangnya mungkin rada keras kepala ya Teh. Jadi ya kalau ada yang ngasih masukan paling cuman iya terima kasih masukannya, kami pertimbangkan. Jadi kita juga cuek aja gitu tuh kalau misalkan dia jadi bulan depannya nggak beli lagi gitu misalnya, kita juga orangnya cuek-cuek aja juga, toh dia persentasenya juga nggak banyak kayak gitu. Malah sempet waktu pertama kali belajar agama gitu ya Teh, oh ternyata sistem reseller kita tuh ada yang kurang tepat lah Teh, sebetulnya kurang tepat sesuai sama fikih muamalah yang kita pelajarin gitu waktu itu. Kasih kita broadcast gitu, kita kasih tahu di grup reseller bahwa mohon maaf gitu, sistemnya udah nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Dari situ
protesnya lebih ke situ sih Teh, bukan ke barang dagangan sebenarnya. Masih gimana sistemnya? Pengen tahu? Itu tuh sebenarnya nggak salah Teh, cuman ya kurang tepat aja. Jadi kan waktu dulu itu kita tuh ke reseller itu asal ngasih foto, katalog, mereka nggak modal apa-apa, kita dropshipping, dapat keuntungannya tuh marginnya gede Teh, 20-30%, 25-30 waktu dulu itu gitu. Mereka nggak modal apa-apa, jadi ibaratnya waktu itu kita mikirnya kan mereka itu menjual yang belum dimiliki gitu. Iya. Boleh, tapi sebenarnya boleh kalau misalkan AKP sebagai wakil gitu kan. Cuman kalau sebagai wakil kan apa namanya, ini kayak marketer ya kalau istilahnya, kalau sekarang mah banyaknya orang bilang marketer. Maksudnya kan juga nggak bisa besar-besar karena ya jujur-jujuran aja kan dia nggak modal apa-apa gitu. Cuman kita kasih foto, yang ngirim juga langsung dari kita kan. Kalau ada komplain apa juga kan yang resiko semua kita, dia hanya menjualkan tapi dapat diskon bisa sampai 30% gitu kan. Nah, kita kan katut dari reseller-reseller yang biasa dapat 25-30% itu kan ya pasti ya kok gitu sih gitu kan. Ya kita sih ya lagi-lagi ya Teh yang aduh aku tuh nggak tahu keras kepala apa cuek apa gimana ya, aku cuma bilang gini aja. Ya mungkin kita jodohnya cuma sampai sini Mbak, ya udah. Jadi nggak gitu. Kalau sekarang sih nggak. Kalau misalkan mau beli putus ya diskonnya gede. Kalau misalkan mau cuman ngejualin dari foto aja ya diskonnya nggak bisa segede itu gitu, cuman 10%. Ya tinggal mau apa enggak, ya udah sih santai aja. Yang susah tuh dulu itu kan Teh, karena biasanya dapat 30%, sekarang harus beli putus dulu kayak gitu-gitulah. Itu Anggi nggak jelasin dari segi fikih muamalahnya ke mereka? Jelasin Teh, aku kasih videonya juga. Malah mungkin kalau ya nggak tahu ya Teh ya, kadang kan orang juga kan nggak semuanya siap ya Teh ya. Kalau aku kan belajar fikih muamalah, aku yang mau gitu, yang datang ke Ustadz gitu ya. Ustadz saya mau nanya, kan gitu ya. Jawaban Ustadz kan kita lebih siap. Nah sekarang kan mungkin mereka waktu itu lagi nggak mikirin kemana-mana, tiba-tiba dikasih tahu, Mbak kita sistemnya salah nih Mbak, nggak sesuai begini. Ya mungkin orang juga nggak terima ya Teh ya, tiba-tiba dia biasanya dia pikir hal-hal aja gitu, baik-baik aja, kok ini ada orang tiba-tiba bilang itu salah gitu. Malah jadi mungkin mereka banyak yang tersinggung juga kayaknya waktu itu gitu. Karena kita tiba-tiba pengumuman begini daerah gitu. Suatu ujian yang benar-benar ya berat. Waktu pertama kali kita ngerti riba Teh sebenarnya. Kartu kredit 10 Teh, itu riba semua tuh isinya gitu kan. Sampai kita berdua tuh ke psikolog bareng loh Teh. Karena ngerasa kok